Baik, terima kasih buat waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyajikan atau mempresentasikan hasil proposal yang telah saya buat. Oke, langsung saja yang menjadi judul proposal saya saat ini adalah Genram Genteng Beton Ramah Lingkungan berbahan dasar komposit, lumpur lapindo dan serbuk kelapa berbasis nanozeolit untuk meningkatkan mutu genteng dan mengurangi polusi CO2. Nah, sebagai latar belakang dalam penelitian saya ini yaitu semburan lumpur lapindo di daerah Sidoarjo ini dari Jawa Timur belum ada tanda berhenti sampai tahun 2016 yang kemarin yang lalu atau 2016 yang lalu. Walaupun begitu, semburan ini memiliki dua sisi. Di satu sisi merupakan bencana bagi masyarakat sekitar, dan di lain sisi lumpur lapindo dapat dimanfaatkan untuk berbagai bahan bangunan. Nah, ada beberapa menurut para ahli tentang lapindo ini. Yang pertama, menurut Taufik Rahmat, ini penemuannya ini 2006. Didasarkan penelitiannya menunjukkan bahwa kadar silika dalam lumpur lapindo cukup signifikan. Untuk dipisahkan, silikon dapat menghasilkan nanosilika yang berguna untuk memperkuat batako maupun batu batanya. Nah, yang kedua, menurut Kamaria ini 2009, lumpur lapindo berpotensi sebagai bahan baku utama pembuatan komposit untuk bahan bangunan yang dikompositkan dengan semen dan serbuk kelapa yang ramah lingkungan dengan mengetahui karakteristik mekanik dan kimia kompositnya. Nah, adapun beberapa rumusan masalah yang untuk perumusan masalah lumpur lapindo ini masih terus mengalami semburan hingga saat ini. Berbagai cara telah dilakukan untuk mengatasi semburan lumpur lapindo. Penutup sumber lumpur menggunakan bola beton, akan tetapi hal ini kurang efektif. Salah satunya cara penggulangan lumpur lapindo adalah dengan memanfaatkan lumpur lapindo itu sendiri untuk material bangunan, yaitu sebagai genteng beton. Adapun beberapa tujuan penelitian proposal ini, yang pertama, membuat reinforcement dan filler komposit lumpur lapindo serta serabut kelapa, dan yang keduanya melakukan sintesis partikel nanozeolit. Yang ketiga, menciptakan genram genteng beton berbahan dasar komposit lumpur lapindo dan serabut kelapa berbasis nanozeolit. Dan yang terakhir, melakukan pengujian yang akan dilakukan adalah pengujian beban lentur kuat tekat daya serap gas CO2, penyerapan air atau porositas, dan penyerapan panas genteng beton. Nah, adapun beberapa kegunaannya yang saya temukan dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, membuat inovasi genteng beton dari lumpur lapindo sebagai salah satu upaya penanggulangan sumber lumpur lapindo yang semakin meluas. Dan yang kedua, genteng beton yang ramah lingkungan, ekonomis, dan bertekstur kuat untuk bangunan. Dan yang ketiga, aplikasi genteng beton ini dapat mengurangi polusi CO2 di udara. Dan yang terakhir, menunjukkan aplikasi sains dan teknologi dalam mengatasi masalah infrastruktur. Sekarang kita masuk pada pembahasannya. Yang pertama yaitu genteng beton. Genteng beton atau genteng semen adalah unsur bangunan yang dipergunakan untuk atap yang dibuat dari beton
dan berbentuk sedemikian rupa serta berukuran tertentu. Nah, padapun beberapa komposit lumpur lapindo dan serabut kelapa. Di Indonesia, penelitian tentang produk bahan bangunan seperti genteng, plafon, dan lain-lain yang berasal dari komposit limbas masih sangat terbatas. Padahal saat sekarang bahan baku yang bangunan karena bersifat renewable, biodegradable, dan pembangunan jangka panjang berupa limbah lumpur lapindo jumlah sangat melimpah dan menjadi problem lingkungan yang serius. Dan yang ketiga ini yaitu penambahan nanozeolite pada genteng beton. Zeolite adalah bantuan yang membuih bila dipanaskan pada 100% derajat Celcius. Zeolite didefinisikan sebagai kristal alumina, silika yang mempunyai struktur kerangka 3 dimensi yang terbentuk dari terherdal, silika, dan alumina dengan rongga-rongga 3 dimensi yang di dalamnya terisi ion-ion logam, penyeimbangan muatan kerangka zeolite, dan molekul air yang dapat bergerak bebas. Dan sekarang kita masuk pada metode penelitian. Yang pertama, waktu dan tempat pelaksanaannya. Waktu yang dibutuhkan untuk pembuatan alat dan penelitian ini adalah 1,5 bulan. Kegiatan dilakukan di 3 tempat, yaitu yang pertama, Laboratorium Kimia Universitas Diponegoro, yang kedua Laboratorium Fisika Material Universitas Diponegoro, dan yang ketiga Laboratorium Teknologi Bahan Konstruksi Teknik Sipil Universitas Diponegoro. Dan yang adapun variabel-variabel penelitian yang terkait dalam pengujian, yang pertama beban lentur dan kuat tekan, penyerapan emisi gas CO2 dan gas berbahaya, penyerapan air, penyerapan panas. Dan adapun variabel terkontrol dalam pengujian, yang pertama jumlah komposit nanozeolite dan lumpur lapindo. Dan variabel tetap pada penelitian ini, yang pertama bentuk dan ukuran ginting, bahan baku material semen pelan, serabut kelapa, dan abu batu. Nah, alat-alat dan bahan yang digunakan. Peralatan yang digunakan dalam penelitian adalah cetak genteng beton, Oppenheim energy milling, Los Angeles aberration, atau SEM scanning electronic microscopy. Yang digunakan dalam penelitian adalah lumpur lapindo, serabut kelapa, zeolite, abu batu, semen, PFA, dan air. Nah, prosedur kerja yang pertama, pembuatan nanozeolite. Zeolite banyak diayatkan dengan ayat 225 mes. Pembuatan nanozeolite dilakukan dengan metode top down menggunakan high energy milling, yaitu dengan menggiling bahan awal ke dalam alat milling. Rasio yang digunakan yaitu 1:8. Setiap kali melakukan milling, zeolite sebanyak 4,84 gram dengan 11 buah bola menggiling yang memiliki berat masing-masing 3,52 gram. Dimasukkan dalam tabung jar. Proses milling berlangsung selama 6 jam pada kecepatan 1000 rpm. Dan yang kedua, pembuatan genteng beton berbahan lumpur lapindo dan serabut kelapa berbasis nanozeolite. Nanozeolite yang telah dibuat dengan metode top down menggunakan high energy milling kemudian ditambahkan pada komposisi lumpur lapindo, serabut kelapa, semen patlon, abu batu, dan PFA. Dari pengujian ini kami melakukan variasi penambahan nanozeolite dan lumpur lapindo. Kualitas kontrol dan evaluasi komposisi bahan atau variabel terkontrol lumpur lapindo. Adapun beberapa komposisi campuran pengerjaan ginting. Yang pertama, SpO2 plus O2 zeolite plus 0,3 lumpur lapindo plus 0,1 serabut kelapa sama dengan benda UCA, dan seterusnya. Pengujian prototip genram. Pada pembuatan prototipe dilakukan beberapa pengujian. Yang pertama, pengujian X-ray atau different chromator. Yang kedua, pengujian scanning elektron mikroskopi. Yang ketiga, pengujian serapan air.
Yang keempat, pengujian absorbesi emisi gas bunga. Dan yang ketiga, yang keempat, beban lentur dan kuat tekan. Dan yang terakhir, penyerapan panas. Nah, kalau ada pun beberapa biaya dan jadwal kegiatan. Yang pertama, anggaran biayanya. Yang pertama itu peralatan penunjang. Biayanya sebagai berikut. Yang kedua, bahan habis pakai. Ini jenis-jenis pengeluaran. Yang ketiga, biaya perjalanan, biaya lain-lain. Nah, sekarang kita masuk pada jadwal kegiatan. Penelitian ini dilakukan selama 1,5 bulan dengan jadwal yang pertama studi pustaka, hari yang pertama. Hari yang kedua preparasi alat dan bahan. Hari yang ketiga pembuatan prototip genteng beton. Dan hari yang keempat masuk pada analisis laboratorium. Masuk hari kelima analisis data. Keenam penyusunan laporan. Masuk ke prestasi hasil. Dan yang terakhir itu publikasi. Nah, demikian hasil presentasi dari proposal saya. Semoga dapat membantu kita dan berguna untuk kita juga semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.